يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, amma ba'd. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi misi utama dan tujuan utama kita berpuasa adalah bagaimana kita mendapatkan ketakwaan. Dan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karimur Rahman mengatakan, di antara bentuk ketakwaan yang didapatkan seorang hamba di dalam puasanya adalah ketika dia terbiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak makan, dia tidak minum meskipun dia berada pada suatu ruangan yang dimana tidak ada orang yang melihatnya. Boleh saja dia meneguk satu teguk air itu, namun dia meninggalkan makan dan minum itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang dimaksud, di antara bentuk ketakwaan yang didapatkan oleh seorang hamba tersebut dalam bentuk merasa diawasi oleh Allah, yang diistilahkan oleh ulama kita adalah muraqabah. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana hati kita ini dilatih untuk senantiasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih arti muraqabah itu? Muraqabah, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, adalah keyakinan seorang hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat bukan hanya secara fisiknya saja, tapi dia juga yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat batinnya juga. Jadi apa yang terbetik dalam pikirannya, apa yang terbetik dalam hatinya, semuanya dia yakin bahwasanya itu semua diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah di antara nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, Maha mengawasi, Al-Basir, Maha melihat, As-Sami, Maha mendengar. Ketika semua nama itu hadir dalam perasaan seorang hamba, dalam hati seorang hamba, maka dia akan di dalam hati akan terpengaruh nilai-nilai muraqabah, pengawasan Allah itu, sehingga buah dari muraqabah itu dia akan terpelihara dari melakukan dosa. Dan ini didapatkan dari madrasah Ramadan juga. Ketika seorang hamba terbiasa menjaga dari sesuatu yang boleh saja hukumnya seperti makan, minum, dan bersetubuh, itu dia tinggalkan karena Allah, maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di bahwasanya di luar bulan Ramadan dia akan terbiasa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita sifat muraqabah itu. Sebagai penutup, khitam dari nasihat singkat ini, ketika Syekh Khalid As-Sabat mengatakan dalam bukunya Amalul Qulub, menceritakan ada seorang raja yang kemudian memiliki beberapa orang murid, yang dimana ada salah satu orang muridnya yang sangat dia perhatikan dan sangat dia cintai. Lalu kemudian murid-murid semua pada heran, mengapa sang raja ini atau sang syekh ini, sang syekh ini sangat menyukai dan memperhatikan sang murid ini. Maka mereka pun bertanya, mengapa ia menyukai sang murid tersebut? Maka Syekh mengatakan, engkau akan mengetahui jawabannya. Maka pada suatu hari sang Syekh ini mengumpulkan murid-muridnya, kemudian menyuruh mereka untuk menyembelih seekor burung. Dan Syekh mengatakan, sembelilah seekor burung ini dan kemudian carilah tempat di mana tidak ada orang yang melihat kalian. Kemudian mereka pun menyembelih burung-burung yang mereka pegang, kecuali satu orang murid ini. Kenapa? Ketika ditanya oleh Syekh, mengapa ia tidak menyembelih burung yang dia miliki tersebut, maka dia mengatakan, aku tidak mendapatkan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak melihatku. Ada Allah yang melihatku. Maka Syekh mengatakan, inilah yang membuat dia mulia. Aku memuliakan murid tersebut karena rasa dilihatnya, diawasinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan menjadi momen untuk kita
memupuk rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, agar kemudian keluar bulan suci Ramadan kita terbiasa untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.